So hari ini gue kena hype. Gue salah, bukan salah ya, artinya gue kena hype pedal. Salah satu pedal sebenarnya memang itu diincaran gue, tapi sayangnya tidak masuk ekspektasi gue. Ya seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, bahwa pedal distorsi itu atau pedal overdrive adalah menggambarkan diri kita. So misalnya gue kira seperti itu ya sobat hobis. Jadi kalau kalian pernah dengar, gue nggak akan ngasih tahu dulu nih kisi-kisinya, tapi gue akan kasih tahu lo semua sebenarnya pedal ini pedal apa sih gitu. Nah jadi sebenarnya ada dua mitos atau buzzword di dunia musik gitaris. Pertama adalah Clone Centaur yang paling hype banget ya. Yang kedua itu adalah Dumble ya. Nanti sambil gue kasih tahu orangnya siapapun ya. Nah, salah satunya Dumble. Kalau Clone kan gue udah punya. Tapi kalau Dumble ini memang terakhir kali gue nyobain langsung amplinya. Itu gue nggak inget sih dia itu yang mana overdrive yang hitam itu atau yang steel string ya. Gue lupa karena itu udah jauh banget, itu dari waktu gue kuliah, itu sekitar 2012 gitu. Waktu itu gue disuruh coba ampli, gue nggak tahu itu apa kok, cuman begitu doang gitu amplinya, cuman kayak hitam, terus udah gitu dia ada kayak apa sih, kayak jaring-jaring kayak ala-ala ala-ala Fender gitulah, cuman dia kan hitam gitu. Nah gue coba, wah ini oke banget nih gitu. Maksudnya dia saturated banget, terus mid-nya bagus, lalu di situ ada ya memang ada jazz dan rock, memang itu ada. Nah terus yang paling gua terkesan itu adalah di ketika lu pakai strato, dia tidak terdengar seperti strato yang tipis gitu, tapi dia sangat-sangat bright, sangat-sangat tebal ya, tapi nggak fat banget gitu. Jadi mid treble itu tidak hilang gitu. Nah pada saat itu gue nggak pakai touch screamer karena memang gue belum ngulik touch screamer, dan akhirnya mungkin gue nggak suka ya, jadi gue nggak pakai itu gitu. Nah dan gue kangen akan soundnya dia gitu, si Dumble ini, Dumble Amps ya. Nah Dumble Amps ini tuh sebenarnya dari orang namanya Alexander Dumble. Kayaknya orangnya sudah meninggal, kayaknya bulan lalu gitu, apa tahun lalu. Nah dia itu singkatnya nih, pokoknya dia ngemodif Fender amp ya. Nah terus habis itu sudah dimodif, dia kayak clone gitu, clone Centaur yang handmade. Dia di di black coat ya namanya, apa sih, di hitemin gitu. Nah itu sampai sekarang orang-orang tuh malah nggak berani ngebuka ya itu si black coatnya itu, karena ya harganya mahal banget. Itu katanya bisa sampai 1M. Yang punya itu ya banyak, ada Robin Ford, ada John Mayer sendiri, ada Keith Urban, ada si siapa namanya, Larry Charlton, sepertinya dia punya dia. Nah dari awal tukang servis, akhirnya ngemodif, akhirnya bisa viral karena Stevie Ray Vaughan gitu ya. Salah satunya yang bisa kita lihat itu memang si Stevie Ray Vaughan yang pakai.
Nah, akhirnya turun eh, ya semuanya orang pengen pakai dan mereka nggak bisa affordable gitu, karena kan tidak affordable ya harganya. Akhirnya mereka para ya pedal gitu buat gitu. Ini setelah dengan hype yang tinggi itu ya. Jadi ada banyak amplifier yang ngeklon kayak Turok, ya M Nation juga ada, dan beberapa merek-merek lain itu dia mengkloning dumbbell gitu. Nah, salah satu yang paling sukses itu kan Turok ya. Sudah karena John Mayer pakai, lalu ada beberapa artis pakai gitu, yang besar-besar ya, salah satu John Mayer lah gitu. Nah, sadari itu baru pedal nih. Nah, pedal ini tuh itu kalau gue lihat ya, nggak banyak yang bisa mengcopy dalam, maksudnya dalam hasil harafiah mengcopy soundnya gitu. Karena menurut gue soundnya dia itu sangat-sangat otentik, si dumbbell ini. Nah, lama-kelamaan kok gue dengerin di YouTube, dengerin di ya Instagram gitu ya, dumbbell apa inspire D style, dumbbell style itu ya gimana ya, mirip-mirip kayak top screamer lah. Ada beberapa yang top screamer banget, ada yang dia top screamer tapi halus gitu, ada yang apa ya, dia punya settingan sendiri kayak Way Huge ya, Way Huge overrated ya kalau nggak salah. Nah itu, nah ada satu pedal company yang sangat terkenal banget dengan dumbbell style pedal, yaitu Vertex. Nah, sebelum gue kasih tahu Vertex apa yang gue beli, tapi ini tidak maksudnya ini personal gue aja ya. Jadi ini terserah sobat hobis mau beli apa enggak, karena menurut gue pedal ini kayaknya bukan, it's not for me, it's not my cup of tea gitu. Dan akhirnya benar, penasaran gue akhirnya terjawab, dan ini pedal ternyata bener bukan buat gua. Padahal ini pedal tuh bagus banget, dan siapapun yang pakai semuanya itu disinyalir mirip kayak Turok atau dumbbell steel string John Mayer atau Stevie Ray Vaughan, yaitu adalah Vertex steel string. Oke. Ya sorry ya, gue bukan gimana, tapi ini pedal ini bukan buat gue gitu. Karena apa, gue ngerasa pedal ini kok nggak ada bedanya ya sama yang pedal gue yang gue punya gitu, filternya, gainnya, volumenya gitu. Jadi sebenarnya apa gitu yang mau masukin di pedal ini, namanya clean drive, steel string clean drive. Yang gue lihat sih ya memang ada semacam crunch-nya ya, jadi ada low gain-nya, tapi low gain banget sampai akhirnya nggak kedengeran gitu. Nah, gue curiganya pedal steel string ini memang dia hanya kayak semacam drive boost gitu. Jadi untuk apa ya, ampli yang memang dia di set break up dulu, nah akhirnya dikuatin sama ini jujur terus terang aja, ini kalau lo dapat ampli yang cocok, ini bagus banget.
setelah demo yang tadi, ya karena memang ampli gue tidak dibuat untuk break up ya. Kenapa tidak untuk break up? Karena memang itu ampli gue yang Sobat Obis tahu memang itu untuk clean pedal platform gitu. Jadi dia tidak ada breakup kecuali dipindah channelnya gitu. Dan benar ini bukan my cup of tea, ini sama sekali lah, ini kayaknya bakal gue jadiin pajangan aja sih gitu. Nah dan gue kena hype banget karena beberapa waktu yang lalu di Instagram gue ya, banyak banget teman-teman yang dari Indonesia, dari luar itu semuanya memakai D-Style pedal ini. Jadi ada yang Stelsing Supreme, ada yang Ultraphonics, ada yang SRV, ada yang Dedu, tuh banyak lah macamnya. Terus yang lagi hype tuh ada yang Gladio apa. Gue nggak tahu ya ini Gladio itu dia D-Style apa bukan, tapi menurut gue sih dia ngacunya ke sana gitu. Karena ada beberapa orang yang memang memperlihatkan bahwa ini tuh Stratocaster SRV style gitu. Ya, banyak ini ya, banyak pendapat lah, tapi memang ya musik seperti itu. Kuping kita tuh seperti itu. Nggak ada yang bisa mendikte gitu, karena nanti ujung-ujungnya balik lagi. Ujung-ujungnya akan bermain dengan taste dan rasa gitu. Oke, guys, mungkin itu aja ya keluhan dari gua di pedal overhype awal ini, part pertama ini. Karena gua akan kayak ke depan gua akan lebih banyak membahas tentang pedal-pedal yang overhype lah. Karena terus terang gua kalau misalnya ini pedal nih nggak takluk sama gua, terus terang gue nggak bisa ngelanjutin. Karena memang mungkin itu memang bukan buat gua, atau memang ini didesain untuk ampli yang lain gitu ya. Tapi ini gini, gue nggak akan meninggalkan lo dengan keluhan gue, Sobat Obis ya. Tapi ini ada baiknya, ini ada advantage-nya, yaitu apa? Ini sangat-sangat compressed signal. Jadi kalau Sobat Obis mau kayak ditajemin lagi clarity-nya, terus break up-nya, ini pedal ini tuh berguna banget, sangat-sangat useful. Karena apa? Ketika orang memakai pedal ini, mungkin Strato ya, atau mungkin Gibson kali ya, Gibson SG atau Les Paul yang agak dark banget suaranya. Nah, ini bisa untuk di timing. Jadi kalau dia dikecilin volumenya, di gainnya dia akan kayak ngikutin gitu. Nah, ini untuk menguatin ini yang low tadi, yang low volume, low gain tadi. Ini tuh advantage-nya kalau cocok nih. Wah, ini oke sih pedal ini. Tapi kayaknya di gua nggak bisa deh, karena mungkin Strato gua juga udah modif ya. Isi perutnya juga udah modif semua. Jadi menurut gua nih it's not my cup of tea. Jadi memang pelajaran yang dari gua ambil ya dari pedal ini, kita ya mungkin salah satunya kalau nggak dicoba pasti penasaran. pasti Sobat Obis. Dan gue nggak akan merekomendasikan statement ini ke Sobat Obis, karena nggak semua orang yang bisa seperti itu gitu. Ya ini gue lagi dapat rezeki lebih aja gitu, jadi ya gue coba. Dan gue nggak penasaran lagi soal di style overdrive pedal ya. Jadi kayak mungkin kalau misalnya nanti gue dapet Dedut atau dapet Gladio, atau mungkin Way Huge ya yang overrated, atau mungkin nanti yang dari Jepang yang lupa gue namanya. Nah, itu
Itu ya nanti bakal gue coba lah, tapi kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari sini karena kalau Vertex ini nggak ada, menurut gue pedal-pedal yang seperti itu, pedal-pedal yang di style dumbbell ya, di style overdrive itu mereka mungkin nggak akan muncul gitu di permukaan, nggak akan buat gitu. Jadi ya kita harus say thank you lah sama Vertex Effect ini. Jadi ya, yang kedua selalu coba semuanya. Ya mungkin ini nggak cocok buat gua, mungkin coba cocok buat sobat hobis ya gitu. Terus yang ketiga, cobalah untuk coba sendiri gitu, memakai gear yang kita punya, karena kalau misalnya kita memakai gear yang ada di sana atau gear punya temen, biasanya nanti akan bias gitu, karena kan ini kan overdrive ini yang tadi gue bilang ini sangat-sangat personal gitu. Oh ya, thank you for watching. Klik subscribe dan like kalau sobat hobis suka dengan video ini. Sangat-sangat ya, informasinya sangat-sangat berguna bagi sobat hobis. Silahkan like dan komen jika sobat hobis mempunyai mau sharing ya, membagi informasi tentang dumbbell style pedal yang lain gitu. Bisa di komen biar nanti kita ada sharing di bawah. Dan jangan lupa support terus video gua ya, mungkin nanti gua akan mencoba pedal-pedal hype lagi dan bisa menginformasikan kepada sobat hobis. Oke, gua Haryo sign out. Thank you, stay safe, stay healthy, bye bye.